Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara. Halo, hai mitra, senang sekali untuk hari ini Selasa tanggal 1 Juli 2025 Pansalita sudah ditemani dengan seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Ketua KPU Banjarnegara, yaitu Bapak M. Syarif Sabtowiyoko atau biasa dikenal Bapak M. Syarif SW. Ya. Halo Bapak, selamat datang di Radio Suara Banjarnegara. Apa kabar? Sehat Mbak Pansalita, alhamdulillah. Ini baru bertemu nggih Pak nggih, kita bertatap muka. Biasanya Pansalita tuh biasanya cuma dengerin apa itu nih rekaman-rekamannya. Dan ya. akhirnya atau sekarang denger namanya gitu. Akhirnya sama saya juga kalau di mobil dengerin radio gitu cuman bisa lihat denger suaranya. Baru pertama kali. Oke. Walaupun sudah sering kesini ya. Tapi bisa baru pertama kali bertatap muka bersama Ketua KPU Banjarnegara, yaitu Bapak M. Syarif SW atau Bapak M. Syarif Sabtowiyoko. Untuk tema kali ini, perbincangan kita hari ini nih Pak nggih, yaitu tentang kegiatan KPU setelah pemilu dan pilkada berakhir. Memang kemarin 2024 ya Pak ya, kita disibukkan dengan pilkada, terusan pemilu dulu. Pemilu terus pilkada juga. Itu gimana Pak kesibukannya Pak? Wah. Kalau saya ceritakan di sini 7 hari 7 malam nggak selesai. Oke. Ya, jadi Mbak Pansalita ya, semua masyarakat Indonesia ya, khususnya para pendengar Suara Banjarnegara ya ini ya. Sejak tahun 2024 itu memang kita punya hajatan besar sekali gitu ya, yaitu pemilu serentak 2024 dan pilkada serentak 2024 itu nyambung ya, saling sambung menyambung begitu. Kalau istilahnya di kami itu tahapan pemilu dan pilkada itu beririsan. Kenapa? Karena sejak pertengahan tahun 2022 orang kan nggak tahu, ngertinya pemilu ya pas coblosan saja. Padahal tahapan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk sampai pada hari H coblosan itu sudah dilaksanakan berbulan-bulan sebelumnya. Makanya kadang orang kan nggak tahu, wah KPU itu berarti pekerjaannya 5 tahun sekali ya. Setelah selesai sudah gitu kan, nganggur, makan gaji buta dan sebagainya. Nah jadi kalau pemilu kemarin itu kita mulai tahapannya sejak bulan Juni 2022 sampai selesai di tahapan 2024, kemudian nyambung di 2025 gitu ya untuk pilkadanya. Nah persiapan itu kan banyak. Dari mulai penyusunan regulasi, rencana-rencana kegiatan, anggarannya juga kan nggak mungkin tuh kegiatan kan dibiayai ya kan, walaupun dari APBN ya, nggak dari APBD gitu. Nah kemudian sampai dengan pendaftaran partai politik, verifikasi, pendaftaran caleg ya kan. Kalau di pusat ada pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian sampai kampanye, sampai coblosan, penghitungan, rekapitulasi, penetapan. Nah, kemudian berakhir pada saat pelantikan. Itu ketika kami melaksanakan tahapan pemilu, itu tidak ada namanya hari kerja, Mbak. Nggak kayak Mbak Pansalita tadi kita ngobrol lah, saya ada liburnya gitu ya. Itu tanggalan tuh hitam semua. Dan HP atau kita itu semuanya teman-teman baik anggota KPU maupun sekretariat sampai dengan PPK ya di kecamatan ya, tahu ya, PPS di desa kelurahan itu dan KPPS ya, nanti setelah dibentuk untuk persiapan coblosan itu harinya adalah hari kalender. Jadi bukan hari kerja lagi. Walaupun ada tanggal merah, libur tidak mengenal itu. Bablas gitu ya. Los gitu ya. Nah belum selesai tahapan pemilu, sudah disambung kita melaksanakan tahapan pilkada. Jadi 2 pekerjaan itu terus sampai kemarin selesai pilkada, gubernur dan bupati dilantik, dan sekarang kan semuanya juga sudah sama-sama melaksanakan tugas masing-masing ya, termasuk yang di DPR gitu kan.
Gitu Mbak. Jadi kalau bilang sibuk, wah luar biasa. Sibuk banget ya Pak Iya. ya. Oke. Berangkat pagi pulang pagi. Jadi kayak lagunya Armada. pergi pagi pulang pagi. Iya. Oke Pak, di tahun 2024 semua orang tuh tahu dan merasakan euforia nih, terutama di warga Banjarnegara. Nah, untuk euforia di warga Banjarnegara sendiri, menurut KPU dan menurut Pak Syarif sendiri, euforianya gimana Pak? Luar biasa Mbak. Luar biasa. Terutama kemarin pada saat pemilu ya, partisipasi masyarakat Banjarnegara yang sudah tercatat sebagai pemilih itu meningkat. Dari sebelumnya di pemilu 2019 itu tingkat partisipasi masyarakat itu 76,1%. Ya, kemudian dari jumlah pemilih ya seluruhnya ya, berarti itu mereka yang hadir ke TPS ya, menyalurkan hak pilihnya. Di pemilu 2024 yang lalu itu meningkat hampir 80%, Pak. Wah, mantap ya. Iya. 79,9%. Jadi ya sedikit lagi lah sebenarnya gitu. Tetapi ya walaupun nggak sampai 80% itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Sudah tinggi banget itu ya. Dari sejarah pemilu yang dilaksanakan oleh KPU di era KPU ya kan, karena kan pemilu juga dilaksanakan dulu sebelum ada KPU kan. Nah kemudian pada saat pilkada memang ada penurunan. Tetapi kami sangat appreciate ya bagaimana masyarakat itu berperan dari semua media. Mereka yang punya medsos juga meramaikan, kemudian yang di sekolah, di kampus, di masyarakat, komunitas juga saling meramaikan. Lah ini sangat membantu sekali kami ya sebagai penyelenggara sampai dengan tingkat bawah itu mensosialisasikan, oh ini mau ada pemilu, oh ini mau ada pilkada gitu kan ya. Karena kalau orang nggak ngerti agendanya, minimal kapan coblosannya, siapa yang mau dipilih, ya kan lucu ya gitu loh, kira-kira gitu Mbak. Dia luar biasa sekali. Oke, tadi juga disampaikan Pak Nggih bahwa KPU itu masih berkegiatan atau beraktivitas. Nah, di antaranya nih adalah melaksanakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Bisa dijelaskan Pak, kegiatan ini seperti apa dan peran masyarakat apakah ada dalam kegiatan ini Pak? Ya, jadi sebelum sampai ke pertanyaannya Mbak Pancalita ya, perlu diketahui oleh para pendengar semua yang tercinta ya, di seluruh pelosok Banjarnegara. Jadi setelah selesai seluruh tahapan pemilu, pilkada yang serentak itu, bukan berarti kemudian tugas KPU itu selesai. Ya. Jadi untuk diketahui bahwa kami masih terus bekerja, masih terus berkegiatan begitu ya. Kerja gitu ya. Tetapi mungkin memang tidak sepadat ya. Intensitasnya tidak sepadat pada saat kami ada tugas menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada itu dari pertengahan 2022, full 2023, 2024 sampai kemarin ini 2025 begitu ya. Itu kan intensitasnya kan tinggi, bahkan mungkin ya kami itu bisa teman-teman itu juga ya tidur di kantor, iya malam-malam atau pagi masih di luar kota, masih di Pandanarum, masih di Susukan gitu ya, di Batur dan sebagainya, itu biasa. Tetapi selepas itu memang tidak setinggi itu intensitas kerjanya, kami akui. Namun masih tetap ada kegiatan-kegiatan rutin gitu ya. Di antaranya yang pertama itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Pancalita adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Apa sih pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu gitu loh. Kemudian apakah masyarakat bisa berperan di tahapan-tahapan itu? Sangat bisa. Pemutahiran data pemilih itu biasanya dilakukan oleh KPU menjelang atau dalam tahapan pemilu dan pilkada. Gunanya untuk apa? Agar pemilih yang nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara, kemudian ada koreksi lagi, tanggapan masyarakat, kemudian menjadi daftar pemilih tetap, itu sudah betul-betul valid datanya, sudah betul-betul bersih dari elemen-elemen data yang tidak perlu gitu. Sebagai contoh,
masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih itu pasti dicatat ya dalam daftar pemilih. Tetapi dia misalnya sudah, mohon maaf, meninggal dunia gitu ya, itu kan harus dicoret. Nah, jadi data pemilih itu harus bersih. Salah satunya dari data-data pemilih yang sudah meninggal dunia. Nah, ini terus kami lakukan pekerjaan ini walaupun tidak ada pemilu, tidak ada pilkada. Kenapa? Karena terkadang masyarakat itu tidak mengurus yang namanya, jangankan akta kematian, Mbak Pancalita, surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan aja kan nggak ngurus, kecuali jika memang diminta untuk persyaratan misalnya sekolah gitu ya, mengurus warisan begitu ya, atau memang ngurus cuti pekerjaan dan sebagainya ketika orang ini merantau kemudian harus pulang karena dikabari anggota keluarganya meninggal. Sebagai bukti ke perusahaan atau ke kantor bahwa dia tuh pulang karena keseripahan atau berduka, maka nanti ketika masuk lagi menyerahkan itu sebagai bukti lah. Ini memang untuk mencoret pemilih yang meninggal dunia itu harus ada dasar hukumnya. Dasarnya apa mencoret orang ini? Secara de facto, faktanya itu orang itu udah meninggal. Dicek ke makamnya ada itu nisannya, gitu kan, namanya dia. Nah, tetapi untuk bisa mencoret itu maka harus ada namanya surat keterangan kematian dari desa, dan yang terpenting ini adalah akta kematian yang diterbitkan oleh Dinduk Capil Kabupaten. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan Pemda, Dinduk Capil, kemudian pihak terkait lainnya, Dispermades, Dinsos begitu, untuk bisa nanti masyarakat yang sudah meninggal dunia diterbitkan akta kematiannya. Sehingga nanti datanya sinkron antara data kami KPU yang sudah mencoret masyarakat atau pemilih yang meninggal itu dengan data di Dinduk Capil itu sama. Karena Dinduk Capil ini tidak akan mencoret penduduk yang meninggal dunia itu kalau tidak ada dasar surat keterangan akta kematian itu. Lah, itu salah satunya. Kemudian pemilih yang pindah, Mbak, pindah keluar Banjarnegara, sudah jadi warga negara kabupaten lain, provinsi lain atau negara lain gitu ya, itu ya harus dicoret dari daftar pemilih yang di Kabupaten Banjarnegara. Demikian juga misalnya ada orang yang masuk pindah jadi warga Banjarnegara, kita masukkan. Nah, kita kan terhubung nih, terkoneksi secara online seluruh Indonesia. Nanti dengan daerah asalnya di sana dicoret juga begitu loh. Di sini di accept, ditambahin, diterima, di sana dikeluarkan atau dicoret, dihapus begitu. Ada lagi, Mbak, ini belum selesai ini. Iya, oke, terus Pak. Mungkin Mbak Pancalita baru ini ya, baru ngeh gitu ya. Jadi serumit itu ya, sedetail itu kami atau KPU dan jajaran kami ya, itu menjamin data pemilih itu betul-betul valid dan bersih gitu. Ada lagi, karena salah satu syarat menjadi pemilih itu kan selain sudah genap berusia 17 tahun, ada lagi sudah menikah atau sudah pernah menikah. Ini kan ada, Mbak, orang-orang yang belum 17 tahun atau masyarakat itu yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Berarti kan kalau secara syarat umur dia belum memenuhi syarat, tetapi dia sudah menikah. Nah, maka kalau tercatat itu sudah menikah, kita mencatat sebagai pemilih. Nah, ini kita kerjasama dengan Kementerian Agama, misalnya ada dispensasi menikah karena belum, sekarang berapa ya, 19 tahun kan ya. Nah, kalau belum itu kan dispensasi. Nah, kita catat itu ya, misalnya 16 tahun gitu ya, atau lebih muda dari itu gitu kan ya, tetapi sudah menikah, itu kita catat karena sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Atau dia dulu pernah memilih nih, kemarin pas pemilu dan pilkada dia sudah 17 tahun dan sudah nyoblos. Kemudian kemarin ada pendaftaran polisi atau tentara, diterima, ya kan, menjadi siswa, kemudian menjadi polisi dan tentara aktif gitu, maka dia nggak punya hak pilih. Kemudian kami coret. Atau TNI Polri yang purna pensiun. Kembali sebagai masyarakat sipil, punya hak pilih, kita masukkan sebagai pemilih. Seperti itu kira-kira, Mbak, kegiatannya, Mbak. Rumit ya, Pak ya, harus benar-benar detail semuanya ya, Pak ya. Iya, orang bener aja kadang diprotes apalagi tidak.
Iya. Oke, kita break dulu gitu Pak. Iya, siap, Kita Mbak. mendengarkan Makasih. satu lagu dulu. Kita nanti lanjutkan perbincangan kita bersama Ketua KPU Banjarnegara yaitu Bapak M. Syarif Sabto Wiyoko. Masih bersama Pansalita dan juga Ketua KPU Banjarnegara Bapak Syarif Sabto Wiyoko atau Bapak M. Syarif SW ya. Masih berbincang tentang kegiatan KPU setelah pemilu dan pilkada berakhir. Tadi sudah berbincang-bincang. Ini selanjutnya nih Pak, terkait dengan pendidikan pemilih atau pendidikan politik nih Pak. Apa saja sih sasarannya dan bagaimana KPU Kabupaten Banjarnegara melaksanakan kegiatan ini? Dan apakah bisa melibatkan masyarakat juga, semisal anak-anak muda atau generasi muda, seperti apa kegiatannya juga Pak? Silakan. Baik Mbak Pansalita. Jadi setelah pemilu dan pilkada berakhir, tadi sudah kami sampaikan kegiatan KPU Banjarnegara diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Di situ juga masyarakat bisa berperan ya, misalnya ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, pindah dan sebagainya, alih status menjadi TNI Polri atau Purna, itu bisa melapor ke desa atau ke KPU langsung begitu ya, biar diurus nanti akta kematian, kemudian kalau sudah pindah berarti domisili berarti ngurus KTP, rekam data KTP gitu kan ya. Dan misalnya alih status begitu. Nah, sama di pendidikan pemilih atau pendidikan politik ini untuk masyarakat itu sasaran kami itu juga banyak ya, luas begitu. Nah, tadi disampaikan anak-anak muda, apakah kami melibatkan mereka atau apakah mereka juga bisa turut serta begitu ya, aktif? Sangat bisa, seperti halnya yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya itu. Terutama sekali pada saat tahapan pemilu dan pilkada itu kan ada namanya sosialisasi pemilu, sosialisasi pilkada, pendidikan pemilih dan sebagainya. Kami itu masuk ke namanya anak muda ini adalah pemilih pemula. Jadi kategorinya adalah pemilih pemula dan pemilih muda. Jadi Gen Z, milenial itu Gen Z ya yang sudah 17 tahun ke sini, kemudian milenial itu kan adalah salah satu kategori pemilih yang komposisinya itu paling banyak. Apalagi Mbak Pansalita pasti sudah pernah mendengar ada istilah bonus demografi. Nah, ya kan? Sekarang itu udah mulai kerasa ini. Dan perlu kita ketahui bersama masyarakat Banjarnegara, anak-anak yang sudah berusia sekarang 15 tahun biasanya itu kan ada yang duduk di bangku SMP, MTS kelas 3 gitu ya. Mungkin ada yang sudah 15 tahun lebih itu masuk jadi siswa SMA kelas 1, MA atau SMK begitu ya. Tahun 2029 itu mereka sudah 17 tahun lebih loh. Jadi mereka itu nanti sudah punya hak pilih, sudah tercatat sebagai pemilih. Oleh karena itu sejak sekarang kami membekali mereka sedikit demi sedikit mengenai pengetahuan tentang demokrasi. Demokrasi yang paling dekat lah dari lingkungan kita. Lingkungan mereka adalah di keluarga. Bagaimana di keluarga itu ada komunikasi yang baik, menghargai satu sama lain, misalnya tugasnya apa sih di rumah, misalnya kewajibannya apa, ya saling mengerti gitu loh. Kemudian kalau ada usul-usul dari anak, orang tua bagaimana misalnya. Begitu juga kalau orang tua meminta sesuatu, anak bagaimana, sampai di sekolah. Nah, baru nanti kami lebih jauh kepada misalnya sejarah pemilu, pengetahuan tentang pemilu, peserta pemilu, KPU itu apa sih gitu kan ya. Buat apa sih ada pemilu kok repot-repot gitu ya, 5 tahun sekali pemilu, pilkada dan sebagainya. Ya karena di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini, maka
dengan adanya multi partai, maka pemilu adalah sesuatu yang niscaya terjadi. Jadi kalau sebagai masyarakat Indonesia tidak tahu pemilu, tidak mengerti hak politiknya, karena kan hak pilih itu kan hak politik, kemudian dampaknya dari pemilu dan pilkada itu apa buat kita, maka mereka tidak akan menyadari pentingnya pemilu dan pilkada buat mereka. Kemudian dari situ kan tentunya memilih wakil-wakil rakyat, orang-orang yang duduk di eksekutif. Mereka tugasnya apa? Merumuskan kebijakan, merumuskan undang-undang, kalau di daerah itu perda. Ini duit negara mau dibelanjain buat apa? Begitu kan? Jadi kita harus tahu, tidak boleh cuek, tidak boleh apatis dan terserah, itu nggak ada hubungannya dengan saya kok. Tunggu dulu gitu ya. Harga BBM naik, token listrik naik, paketan naik, nggak bisa mabar. Kemudian kita itu masih bebas berselancar di media sosial, internet dan sebagainya. Itu semua kebijakan pemerintah negara. Jadi jangan bilang tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, anak-anak muda itu harus disadarkan hal-hal seperti ini sejak dini, sehingga kami tidak segan misalnya berkunjung ke sekolah, baik itu SMP, MTS, SMA, SMA, SMK begitu ya, bahkan sampai ke kampus-kampus. Nah, menyambangi anak-anak muda ini supaya tidak terlalu apatis ya dengan politik, kan politik itu kotor, politik itu jahat dan sebagainya. Enggak juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, kita lebih ke sana. Kemudian apakah mereka hanya dikasih kayak semacam hanya sarasehan, hanya penyuluhan? Tidak, ada banyak kegiatan. Kita melibatkan kegiatan-kegiatan yang kekinian ya. Misalnya kita kemas dalam games, dalam games yang juga dengan menggunakan gadget begitu ya. Ada door prize di sana, ada hadiah menarik yang intinya mereka tertarik dan bisa ikut aktif. Kalau sekarang kan seperti itu, tidak hanya duduk dia mendengarkan, tidak, tapi mereka juga bisa berdiskusi, bisa kemudian bermain dengan games yang kekinian itu begitu ya. Jadi seperti itu, Mbak. Atau kalau misalnya ada yang ingin mengundang KPU, gimana caranya? Sangat mudah. Sangat mudah. Gimana nih Pak, cara mengundang KPU nih? Bisa DM di medsos kami. Medsosnya apa aja? Monggo. Ada di semua platform ada. Instagram juga ada, di X juga ada, Facebook ya buat yang baby boomers itu juga ada gitu. Zaman ya. Old ya. Masih eksis lah ya. Kemudian juga ada nomor kami, silakan dihubungi gitu. Yang paling sering kontak biasanya kan pada DM ya di IG Instagram. Dan di TikTok juga ada, di Facebook juga ada. Atau datang langsung ke kantor nggak apa-apa, misalnya pengen belajar gitu ya, atau kemudian mengundang kami gitu, dan itu free ya, free charge. Mantap. Selama kami tidak ada kegiatan itu bisa, karena kan memang ada divisinya untuk itu, namanya divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Gitu Mbak Panjalita. Ini tadi kan sudah menyinggung sosialisasi ke berbagai kalangan itu, terutama di SMA yang pemilih-pemilih muda ya, atau pemilih pemula ya Pak ya, seperti anak SMA, EMA, SMK atau mahasiswa-mahasiswa. Nih, bagaimana sih KPU Kabupaten Banjarnegara bersosialisasi yang lebih menarik nih, biar Gen-Z ini pada tertarik untuk berpemilu, memilih kayak gitu. Ya, yang dulu ya kami lakukan biasanya ya bikin kegiatan ya, acara di alun-alun, Car Free Day, kemudian juga ada lomba-lomba yang dilaksanakan secara online ya, misalnya lomba selfie di TPS gitu. Saya nggak menang Pak. Ikut ya. Tapi Mbak Laras dapat Mbak. Mbak Laras dapat ya. Ya, ada yang kategorinya like terbanyak misalnya gitu ya, macam-macam lah begitulah. Itu kan hal-hal yang mendekatkan dengan dunia mereka ya, salah satunya gitu ya. Kemudian seperti tadi dengan games gitu. Dan kami juga sekarang kayak gini Mbak, lagi menggalakkan
sosialisasi karena sekarang eranya harus efisiensi dan sebagainya ya, lewat media sosial, kemudian dengan podcast. Nah, rencananya nanti kami kalau sudah ini sedang kami rancang ya. Nanti kalau sudah jadi mungkin beberapa bulan ke depan, sementara masih di studio kami, itu bisa mengundang dari luar termasuk anak-anak muda datang ke tempat kami, ikut podcast. Kami juga ada yang namanya Rumah Pintar Pemilu ya. Nanti kami akan membereskan itu. Setelah pilkada kemarin masih agak berantakan gitu ya. Kalau sudah oke, nanti bisa datang ke tempat kami belajar tentang pemilu demokrasi, ada simulasi, nanti bisa podcast di situ. Dan kami rencananya juga nanti podcastnya outdoor keluar. Mungkin di kafe, di sekolah, di kampus, di pondok pesantren. Jadi jemput bola, mendekat ke mereka. Karena kalau mengajak mereka itu datang ke kantor pemerintah itu biasanya malas. Bahkan kalau di masa-masa biasa mampir ke akun medsosnya punya lembaga pemerintah aja kan malas. Kecuali ada dua hal. Saya mengamati. Yang pertama, ketika ada kasus, wah rame itu, nyampah di situ ya kan. Wah Kak, kamu kok mampir di sini? Kok kamu sampai sini gitu komentar-komentarnya gitu kan. Wah saya dari TikTok terus mampir ke sini misalnya. Atau ada event lomba sayembara dan rekrutmen. Itu pasti rame. Nah, kami inginnya ya tetap rame tapi hal-hal yang positif begitu ya. Nah, sehingga nanti ya kami memaksimalkan itu. Selain tadi loh ya, berkunjung ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke pondok pesantren begitu ya. Kerjasama dengan komunitas apa aja. Dulu kami juga dengan komunitas ojek online gitu ya. Disabilitas itu kami juga intens dengan teman-teman disabilitas. Jadi terus yang marginal ini yang komunitas yang ada di pinggiran begitu ya. Kan sasaran sosialisasi itu kan banyak Mbak. Tadi ya pemilih pemula nih yang baru mau nyoblos, yang belum punya pengalaman sama sekali gitu ya. Kemudian pemilih muda udah pernah nyoblos paling enggak sekali, itu juga harus tetap kami dampingi. Kemudian keluarga, perempuan, kadang-kadang perempuan karena terlalu sibuk dengan urusan domestik ya, kita kan kadang kan masyarakatnya gitu ya, nggak sempat mengakses informasi terkait dengan pemilu pilkada. Kemudian yang berbasis keluarga, komunitas motor kita juga kerjasama Mbak. Kemudian komunitas-komunitas yang lain, ada juga marginal itu seperti tadi gitu ya, disabilitas itu semua kami harapannya ya bisa terangkul semua. Makanya semua media kami gunakan. Salah satunya ya ini kita siaran hari ini. Meskipun orang bilang radio itu udah enggak didengar, udah hidup enggan mati tak mau katakannya ya. Saya juga dulu pernah di wartawan ya Mbak ya, di media cetak. Hampir sama gitu kan ya. Tetapi itu kan segmented. Semua media itu masih punya segmennya yang setia. Lah ini harus kita sentuh, harus kita sapa. Ya kan? Sekecil apapun itu atau se-eksklusif apapun itu harus semuanya kita jangkau, kita sapa. Dan hari ini kami membawa perlengkapan ini untuk direkam, kemudian nanti kami duplikasi, kami sebarluaskan melalui media sosial supaya apa? Lebih luas lagi nanti yang bisa dijangkau seperti itu Mbak. Syarif, ini pada masa non tahapan ya, atau tidak ada tahapan pemilu dan pilkada seperti sekarang, apakah masyarakat boleh datang mungkin untuk belajar tentang demokrasi dan politik atau melaksanakan penelitian atau sekedar bekerja sama dengan KPU? Ya sangat-sangat bisa. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kanal yang bisa dihubungi, misalnya telepon langsung juga bisa, yang telepon kabel, ya, kemudian ponsel, WA bisa, DM saja juga nanti juga ditanggapi, nanti bisa langsung berkomunikasi lanjut, dan dari situ misalnya datang ngobrol. Ini yang kemarin yang lumayan banyak itu magang Mbak.
anak-anak magang. Ya, baik mahasiswa maupun siswa dari SMA SMK ya, itu banyak yang di tempat kami melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan waktu Covid dulu itu juga ada yang magang sampai 1 semester sebagai ganti, karena dulu kan sekolahnya ada yang online, ada yang tidak datang ke kuliahnya online, ada yang tidak juga kuliah ke tatap muka ya di kampus. Jadi magang 1 semester full begitu ya untuk mengganti perkuliahan di tempat kami. Dulu kan kurikulumnya masih kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka, kampus merdeka gitu-gitu. Tapi sampai sekarang juga masih ada yang full 1 semester, ada yang beberapa bulan. Kemudian yang penelitian juga ada dari lembaga-lembaga survei, penelitian, dan untuk mahasiswa biasanya terkait dengan penyusunan skripsi, Mbak. Jadi memang pelayanan kami itu tidak hanya tadi misalnya dan kegiatan kami tidak hanya setelah pilkada selesai, pemilu selesai itu orang itu kan butuh data-data tentang pemilu, hasilnya, kemudian partisipasinya seperti apa begitu. Biasanya yang butuh itu adalah hasil begitu ya, di daerah mana seperti apa, partai yang dominan apa, kemudian calon yang dominan siapa, pasangan calon dan sebagainya, itu biasanya dianalisis. Karena biasanya itu nanti untuk rujukan, referensi dan penyusunan strategi ke depannya. Nah, kami menyediakan data-data itu karena itu adalah data-data publis, data-data publik. Sebenarnya tidak harus datang ke tempat kami. Kalau datang ke tempat kami pun tidak apa-apa, nggak akan kami tolak begitu ya, karena kami punya namanya PPID di sana, petugas PPID untuk pelayanan informasi, dokumentasi, data-data dan sebagainya kami ada. Tetapi kalau misalnya jauh, sebenarnya bisa download saja atau mengunduh saja di website kami KPU Kabupaten Banjarnegara, itu juga sudah tersedia. Hanya kadang kan itu kan data mati. Nah, mungkin pengen ketemu orangnya, pengen wawancara dan sebagainya, silakan datang ke tempat kami. Ini mahasiswa juga banyak yang menyusun penelitian untuk skripsi, datang ke tempat kami. Malah kami senang. Oh, ternyata udah banyak yang semakin peduli, semakin tahu begitu, sehingga kadang-kadang kan kayak orang tanya kantor KPU di mana ya, nggak ngerti gitu. Nah, itu di mana Pak? Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara itu tepatnya di mana? Ya, ini deket banget ini dengan Radio Suara Banjarnegara, Jalan Selamanik nomor 10, Semampir, Banjarnegara. Ya, kalau pakai Google Map ya langsung lah, ketemu gitu kan. Kalau misalnya malas, misalnya bawa motor, mobil sendiri, ya tinggal pakai online lah, cek online atau apa itu, sampai gitu kan ya. Oke, terima kasih Ketua KPU Banjarnegara yaitu Bapak M. Syarif SW yang sudah berbincang-bincang tentang kegiatan KPU ini setelah pemilu dan pilkada berakhir, serta penjelasan secara lebar dan panjang ya Pak ya. Gitu ya, panjang kali lebar. Terima kasih sekali untuk waktunya. Ditunggu lagi untuk waktu yang akan kembali mampir ke Radio Suara Banjarnegara. Semoga KPU Banjarnegara selalu lancar, selalu ramai dan selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik.